Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sari Reza dari seksi 17 BKT 11 akan mensimulasikan RPP yang saya buat pada mata kuliah micro teaching di kelas 5 semester 2 tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan di pembelajaran 1. Dan saya hanya memfokuskan pada pembelajaran mata pelajaran IPA saja dengan KD 3.8, yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu dan teman-teman bahwasanya pada video saya ini akan terdapat banyak kekurangan yang sama-sama kita ketahui kalau kondisi kita saat ini sedang social distancing atau lockdown berjaga jarak. Jadi mohon dimaklumi atas kekurangan dari video ini. Baiklah, tanpa mengulur-ulur waktu, langsung saja. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, ibu sebelumnya ibu mau ngambil absennya terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya yang ibu panggil ya. Ara, ya hadir ya. Anissa, hadir ya. Rizka, ya hadir. Fauzia, hadir. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sepertinya ibu lihat anak-anak ibu sudah semangat nih untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Iya kan? Udah pada semangat dong ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Jadi, ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu, nak? Ya, kepada ketua kelas dipersilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, siapa yang tahu nih kita hari ini belajar apa? Ada yang tahu? Tidak? Wah, sepertinya anak-anak ibu tadi malam tidak belajar nih. Padahal kita lagi free loh, kita lagi bebas, lagi nggak ada kerjaan, tapi anak-anak ibu tidak belajar. Ya udah deh, ibu kasih tahu aja. Kita hari ini belajar di tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan di pembelajaran 1. Hari ini satu mata pelajaran, yaitu pelajaran IPA pada KD 3.8, yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, setelah pembelajaran kita selesai, ibu mengharapkan anak-anak ibu dapat melakukan untuk menjaga lingkungan kita agar tetap sehat dan bersih ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang bisa menjelaskan, yang tahu gitu, yang bisa menjelaskan bagaimana lingkungan kita saat ini? Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa menjawab? Iya, coba. Anissa, apa jawaban kamu, nak? Iya, benar dikatakan Anissa ya. Lingkungan kita pada saat ini sudah banyak yang tercemar, seperti sampah ada di mana-mana, sampah plastik, bahkan sampai sampah yang lainnya. Benar yang katakan Anissa. Tepuk tangan dulu buat Anissa ya, karena Anissa sudah berani untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, ibu di sini ada sebuah gambar nih. Ibu ada gambar, ada dua gambar, yang di atas ini adalah gambar A dan yang di bawah gambar B. Nah, jadi ibu mau anak-anak ibu untuk mengamati kedua gambar ini dengan baik. Sudah ya, jelas ya. Nah, pada gambar ini
Nantinya setelah anak-anak ibu mengamatinya, ibu akan bertanya apa saja yang ada di gambar itu, ya. Jadi anak-anak ibu boleh mengamatinya. Oke, baiklah. Nah, setelah anak-anak ibu mengamati kedua gambar ini, apa yang anak-anak ibu ketahui tentang gambar ini? Siapa yang mau jawab? Ayo angkat tangannya. Iya, kamu, Rizka, apa jawabannya? Iya, benar ya. Benar dikatakan Rizka. Kalau pada gambar A adalah keindahan alamku. Seperti di sini keindahan di desa ya. Ada sawah, ada gunungnya, pohon, dan bahkan ada gubuk kecil di sini. Dan sedangkan gambar yang B adalah gambar tanah yang sangat kering, tidak terawat. Benar ya katakan Rizka. Tepuk tangan dulu untuk Rizka. Yeay. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, dapatkah gambar yang A ini berubah menjadi seperti gambar yang B? Dan apa penyebabnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya, coba Fauzia, apa jawaban kamu nak? Ya, benar ya. Benar ya, yang dikatakan Fauzia. Ada yang lain? Ada yang ingin menjawab yang lain, menambahkan? Atau ada yang berbeda jawabannya dengan Fauzia? Tidak? Pas ya? Pas. Nah, jadi benar yang dikatakan Fauzia. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu buat Fauzia. Yeay. Nah, iya benar yang dikatakan oleh Fauzia tadi. Tapi ibu menambahkan sedikit, yaitu jadi pada gambar ini sebenarnya adalah gambar dari penyebab terjadinya iklim, perubahan iklim, seperti itu ya, perubahan iklim. Nah, jadi penyebab perubahan iklim ini adalah dari salah banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas seperti apa, Bu? Aktivitas seperti mengendarai kendaraan bermotor, seperti itu. Itu juga menambah polusi dan udara menjadi tidak baik untuk alam, seperti itu. Nah, yang lainnya seperti apa? Seperti menebang pohon sampai gundul, membakar hutan, itu adalah perbuatan dari manusia. Nah, dari kerusakan yang ditimbulkannya yaitu seperti yang tadi pada gambar ini, kekeringan, hutan gundul, terus gunung es yang mencair, terus air laut yang naik, yang dapat memicu pemanasan global, seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa penyebab dari tanah yang kekeringan ini? Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangannya. Iya, coba kamu Anissa. Apa jawaban kamu nak? Iya, benar ya yang dikatakan Anissa. Beri tepuk tangan dulu untuk Anissa. Yeay. Nah, benar yang dikatakan oleh Anissa ya. Jadi, penyebab dari kekeringan ini adalah karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada, seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu, siapa yang tahu nih cara-cara untuk menjaga lingkungan di sekitar rumah dan sekolah? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau jawab? Iya, coba kamu Ara. Iya, benar yang dikatakan Ara ya. Nah, jadi beri tepuk tangan dulu untuk Ara. Ya, ibu hampir lupa. Nah, jadi dengan cara kita untuk menjaga lingkungan rumah dan sekolah kita, yaitu bisa dengan cara menjaga kebersihan di sekitar. Kalau di sekolah kayak membuat daftar piket agar seluruh siswanya bisa membersihkan kelasnya masing-masing. Nah, kalau di rumah
kita bisa dengan cara mengajak adik kita atau kakak kita untuk membersihkan rumah kita, daerah lingkungan kita, bergotong royong dengan masyarakat, seperti itu. Itu juga adalah salah satu cara untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Nah, perubahan lingkungan sendiri dapat berupa seperti kalau lingkungan alam, misalnya alam itu bisa terjadi seperti gempa bumi, letusan gunung Merapi, tanah longsor, dan lain-lain yang terjadi karena bencana alamnya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang perubahan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia, misalnya bisa seperti penebangan atau pembakaran hutan. Penebangan atau pembakaran itu dapat mengakibatkan keseimbangan lingkungan benar-benar rusak, karena hutan merupakan sumber dari segala bentuk sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Terus ada lagi nih yang lain, seperti pembangunan rumah atau gedung-gedung pencakar langit, seperti itu. Itu juga adalah perubahan iklim yang terjadi akibat ulah manusia. Baiklah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, perubahan iklim apa yang menguntungkan dan merugikan pada diri kita sendiri? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang tahu perubahan iklim apa yang merugikan dan menguntungkan bagi kita? Ya, coba Ara, apa jawaban kamu nak? Iya, benar yang dikatakan Ara ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Ara. Nah, jadi dengan sungai yang bersih, sungai yang mengalir, itu adalah salah satu dari keindahan alam. Kita bisa menjaganya agar tidak membuang sampah sembarangan, seperti itu, bergotong royong, seperti itu, untuk menjaga sungai agar tidak tercemar. Nah, kalau yang merugikan, siapa yang tahu? Iya, coba kamu Fauzia, apa nak jawaban kamu? Iya, benar ya yang dikatakan Fauzia. Tepuk tangan dong buat Fauzia, karena dia sudah berani menjawab. Ya, jadi faktor hujan itu juga dapat merugikan perubahan iklim. Seperti faktor hujan itu juga dapat merugikan untuk kita ya, karena faktor hujan, misalnya hujan yang lebat, itu dapat membuat banjir menimbulkan banjir yang sangat merugikan bagi makhluk hidup, karena banjir dapat merusak lapisan tanah yang gundul, tidak mampu menahan aliran air, sehingga terjadilah erosi atau pengikisan tanah yang terkikis terbawa oleh aliran air dan diendapkan pada suatu tempat. Peristiwa itu dinamakan dengan sedimentasi. Nah, faktor yang selanjutnya itu adalah angin. Faktor angin itu juga dapat merugikan bagi kita. Misalnya, angin yang berhembus sangat kencang biasanya disertai dengan cuaca buruk, seperti itu. Jadi bisa meruntuhkan gubuk-gubuk, bahkan rumah yang masih terbuat dari papan bisa runtuh karena angin kencang, angin puting beliung, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini coba buka buku anak-anak Ibu halaman 30. Sudah dibuka ya? Ya. Nah, di situ ada sebuah teks bacaan yang berjudul Siklus Air Tanah. Nah, anak-anak Ibu boleh membacanya dalam hati ya. Sudah tahu membaca dalam hati seperti apa kan? Ya, yaitu tidak bersuara,
tidak menunjuk, dan tidak menggerakkan kepala serta mata. Ya, baiklah, anak-anak ibu bisa membacanya ya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca teks bacaan tersebut. Nah, sudah ya, sudah dibaca semuanya ya. Nah, pertanyaan ibu nih, setelah anak-anak ibu membaca teks tersebut, peristiwa-peristiwa apa sih yang terjadi pada teks tersebut? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya. Iya, coba Anissa, kemukakan pendapat kamu nak. Iya, benar yang dikatakan Anissa ya. Tepuk tangan dulu untuk Anissa. Iya, jadi Anissa menyimpulkan dapat yang Anissa tahu dari peristiwa-peristiwa di sini adalah siklus air, keberadaan hutan, tadi apa lagi? Dan kebakaran hutannya. Iya, benar yang dikatakan Anissa ya. Jadi tapi di sini ya, jadi benar yang dikatakan Anissa. Di sini adalah peristiwa yang terjadi pada siklus air dan kebakaran hutan serta polusi di kota. Nah, jadi ibu mau tanya nih, jadi manfaat keberadaan hutan itu apa sih sebenarnya? Manfaat dari hutan itu gitu. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Iya, coba Ara, apa jawaban kamu nak? Iya, benar yang katakan Ara ya. Ada yang lain? Apakah pendapatnya berbeda tentang manfaat hutan? Boleh dikemukakan penjawab. Ya, coba Rizka, apa jawaban kamu? Iya, benar ya. Ternyata manfaat hutan itu sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Jadi air itu adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian dari hutan, ya. Jadi kita harus menjaga hutan. Kita tidak boleh merusaknya, tidak boleh membakarnya, tidak boleh menebang pohon. Seperti itu. Baiklah, sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 2 kelompok ya. Rizka dengan Ara, kelompok 1, Anissa dengan Fauzia, kelompok 2. Nah, jadi boleh duduk dengan kelompoknya ya nak. Ya, diputar bangkunya. Nah, jadi di sini ibu ada lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan oleh anak-anak ibu sekalian ya. Di sini contohnya seperti ini. Nantinya anak-anak ibu dengan anggota kelompoknya akan mengerjakan soal ini ya. Soal ini. Nah, jadi ibu bagikan 1 per kelompok. Boleh dijawab dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, baiklah, waktunya sudah habis ya. Boleh ibu mau nih kelompok siapa yang bisa menjawab untuk peristiwa pertama, peristiwa siklus tanah air yang pertama. Ayo, kelompok siapa yang mau menjawab? Ya, coba kelompok 2. Iya, Fauzia boleh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dong. Yeay. Iya, benar yang dikatakan kelompok 2 ya. Jadi peristiwa yang pertama itu air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Benar dikatakan Fauzia ya. Nah, coba peristiwa kedua, kelompok 1 yang jawab. Iya, coba kamu Rizka. Iya, benar ya yang dijawab kelompok 1. Apa kelompok 2 berbeda jawabannya?
Sama? Sama? Nyontek? Enggak ya? Enggak. Nah, benar yang dikatakan kelompok 1 ya. Jadi peristiwa yang kedua yaitu air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Nah, coba nih peristiwa yang ketiga. Siapa yang mau jawab? Iya, kelompok 1 lagi nih. Ya udah deh, ibu kasih kelompok 1. Coba, siapa yang mau jawabnya? Ara. Iya, Ara. Coba jawab nak, peristiwa yang ketiga apa yang terjadi? Iya, benar ya. Nah, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Iya, benar yang dijawab oleh kelompok 1. Tunggu dulu. Sebelumnya, kelompok 2 berbeda jawabannya? Tidak? Sama? Sama lagi jawabannya ya. Berarti tidak usah dijawab oleh kelompok 2 lagi. Sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, jadi jawaban dari kelompok 1 adalah keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Benar ya? Sepertinya anak-anak ibu sudah pada paham nih dengan siklus air dan perubahan iklim, iya kan? Sudah paham dong? Sudah ya. Alhamdulillah sudah paham. Baiklah, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata ibu mohon maaf. Sebelumnya kepada ketua kelas dipimpin untuk bersyukur terlebih dahulu ya nak. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi anak-anak ibu, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Jaga kesehatan dan pulang ke rumah masing-masing. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah simulasi dari saya. Selanjutnya saya minta kepada ibu dan teman-teman untuk memberikan saran atau komentar kepada saya, kepada ibu dan teman-teman, dipersilahkan. Terima kasih.